248. Panik di tengah malam S2. Seketika air mata kembali mengalir dari sudut mata Vina yang sudah sembab, akibat terlalu banyak mengeluarkan air mata hari ini. Mulutnya pun ia bekap dengan tangan. Vina syak mendengar kabar mengejutkan ini. Ia jadi teringat betapa Rifki menyayangi dan mencintai dirinya serta anak yang waktu itu berada di dalam kandungannya. Rifki pun sering berdoa di hadapan Vina agar mereka dapat hidup bahagia selamanya. Denny mengelus pundak sang ibu yang bergetar karena menangis. Tapi ia tidak berani menyentuh Vina, walaupun wanita itu juga tengah menangis terseduh-seduh. Vin, kamu harus kuat dan cepat pulih. Saat ini Rifki sangat membutuhkan support dari kamu. Buktikan pada dunia bahwa kamu adalah wanita hebat, memiliki kekuatan cinta yang mampu membuat suamimu kembali seperti sedia kala. Lirih Denny sambil menahan rasa sesak di dadanya. Ia memberikan semangat pada adik iparnya itu agar Vina tidak drop lagi. Tolong antar aku ke ruangan suamiku dirawat, Bang. Pinta Vina, setelah cukup lama terdiam dalam tangisannya tadi. Kamu belum pulih, Vin. Nanti kalau sudah pulih aku pasti antar kamu. Sahut Denny beralasan, karena Vina bangun saja belum bisa. Tapi aku pingin nuatin suamiku. Kamu bantu suamimu dengan doa dulu ya, Nak. Sahut Bu Mega menimpali, ia berusaha menjaga Vina agar menantunya itu baik-baik saja, sebab Rifki telah menitipkan Vina padanya. Tapi aku pingin pegang tangannya Bang Rifki, Bu. Ucap Vina kekeh. Nak, suamimu berpesan pada ibu, agar fokus pada kesehatanmu lebih dulu. Nanti setelah kamu sudah pulih, baru boleh memikirkan dirinya. Bu Mega mengusap air mata di wajah sang menantu. Ia tahu Vina pasti sangat hancur, karena hanya Rifki yang ia miliki di dunia ini. Vina pun langsung terdiam karena mendengar amanah dari sang suami, yang disampaikan oleh Bu Mega. Baiklah, Bang. Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan berusaha agar cepat pulih dan dapat merawatmu. Batin Vina membulatkan tekadnya. Karena cinta yang begitu besar, mendengar kabar Rifki kritis, tidak membuat Vina kehilangan semangat hidup. Ia justru ingin cepat pulih agar bisa menjaga sang suami dan membantu proses penyembuhannya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Suara ketukan pintu dari luar ruangan mengusir ketegangan di dalam ruangan ini. Denny beranjak menuju pintu. Waalaikumsalam. Sahutnya sambil membuka pintu. Nampak dua orang wanita cantik yang sedang membawa percal buah dan kado berukuran besar di tangannya. Silakan masuk. Ucap Denny seraya menundukkan pandangan. Meskipun tidak ada sang istri, mata Denny tetap tidak pernah jelalatan. Ibu Nadia. Seru Vina saat melihat Nadia melangkah masuk. Nadia pun mendekat ke arah Vina. Ia memberikan kado serta parcel yang dibawa oleh asistennya pada Bu Mega. Selamat ya, Mbak atas kelahiran anaknya. Ucap Nadia. Terima kasih, Bu. Sahut Vina sendu. Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa Pak Rifki. Semoga dia cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Amin. Saya juga ingin meminta maaf atas terjadinya kecelakaan ini, karena saya yang meminta Pak Rifki untuk pulang mengambil berkasnya yang ketinggalan. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya, Mbak Vina. Ucap Nadia penuh rasa bersalah. Vina menghela nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan perasaannya. Tidak apa-apa, Bu, saya mengerti bahwa ini bukan salah Ibu, melainkan ujian pernikahan yang harus kami hadapi bersama. Sebagai seorang karyawan, memang sudah menjadi kewajiban untuk mengabdikan diri pada tempat kerja. Jadi, menurut saya, tidak ada yang perlu disalahkan di sini. Ucap Vina dengan penuh kebijaksanaan. Hati Nadia tersentuh. Ia tidak menyangka Vina akan setegar karang. Padahal Nadia sangat takut untuk menemui Vina karena takut wanita itu akan menyalahkannya. Terima kasih, Mbak Vina. Sebagai permintaan maaf dan terima kasih saya, karena Pak Rifki telah mengabdikan dirinya sepenuhnya pada perusahaan.
Kami akan membiayai pengobatan Pak Rifki hingga sembuh. Sambung Nadia. Tidak perlu repot-repot, Bu. Tolak Vina halus. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasih kamu, Mbak Vina. Mohon jangan ditolak ya. Kami akan meminta dokter untuk memberikan pengobatan terbaik untuk Pak Rifki, agar dia dapat melewati masa kritisnya. Vina mengangguk pasrah, sebab ia juga tidak memiliki uang yang banyak untuk perawatan sang suami. Karena uang tabungan mereka hampir habis untuk membiayai persalinannya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak, Bu. Setelah cukup lama berbincang, Nadia pun pamit pulang. Vina lega karena Nadia telah menanggung semua biaya pengobatan Rifki, dan berjanji akan memberikan pengobatan terbaik. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Teriak Denny dari depan pintu rumah mertuanya. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Rencana awal ia akan menginap di rumah sakit, tapi Bu Mega memintanya untuk pulang saja, agar dapat beristirahat dengan tenang. Karena Bu Mega takut Denny juga ikutan drop, sebab sejak tadi pagi ia sibuk ke sana kemari dan tidak ada beristirahat sedikit pun. Denny tidak berekspektasi akan dibukakan pintu oleh orang rumah, karena hari sudah larut malam. Ia melirik ke arah bangku yang ada di teras. Apa aku tidur di sini aja? Ya. Gumamnya, karena tidak mendengar sahutan apa-apa dari dalam. Ceklek. Tapi ternyata Denny salah. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Aba Aang! Seru Hania, langsung menabrakkan tubuhnya di dada sang suami. Kamu belum tidur, sayang? Tanya Denny dengan alis menyatu. Belum, aku nggak bisa tidur. Sahutnya manja. Kenapa? Kangen sama abang? Seketika senyuman lebar mengambang di bibir Denny. Ya udah, abang boleh masuk. Hania nyengir karena lupa mempersilahkan Denny masuk. Boleh, ayo kita masuk. Hania melepaskan pelukannya dan menarik tangan Denny memasuki rumah. Sesampainya di kamar, Denny langsung beranjak menuju kamar mandi. Ia ingin membersihkan diri lebih dulu. Hania yang faham pun langsung mengambilkan handuk. Nih, handuknya. Bang, mandinya pakai air hangat ya, biar gak masuk angin. Ucap Hania, ia tidak perlu repot-repot merebuskan air hangat untuk sang suami mandi, karena di kamar mandinya sudah tersedia water heater. Setelah Denny masuk ke kamar mandi, Hania menyiapkan baju ganti untuk sang suami. Beruntungnya di sini ada beberapa baju Denny yang tertinggal karena mereka juga sering menginap di sini. Ceklek. Denny sudah keluar dari kamar mandi. Hania pun langsung membantu Denny mengenakan pakaiannya. Setelah mengenakan baju, Denny menjatuhkan tubuhnya di kasur begitu saja. Ia merasa sangat lelah dan seluruh badannya pegal-pegal. Hania duduk di samping sang suami, membelai lembut wajah yang nampak lelah itu. Capek ya, Bang? Tanyanya. Denny tersenyum. Ia tidak menjawab sama sekali. Sudah makan belum? Tanya Hania lagi. Denny menggeleng pelan. Abang belum makan? Iya. Dari tadi abang lupa makan. Terakhir abang makan kapan? Kayaknya tadi pagi aja waktu sarapan. Sahut Denny sambil nyengir kuda. Walaupun tadi siang ia membelikan banyak makanan untuk Bu Mega, tapi ternyata dirinya sendiri lupa makan karena terlalu banyak pikiran. Ya ampun, Bang. Kenapa sampai lupa makan sih? Omel Hania sambil beranjak keluar kamar. Denny menatap heran kepergian sang istri, mulutnya terlihat mengomel tapi orangnya malah menjauh. Beberapa menit kemudian, Hania kembali dengan sepiring makanan lengkap dengan lauk serta sayuran. Bangun, Bang! Perintahnya dengan raut datar. Denny yang takut melihat raut wajah Hania yang datar itu pun langsung bangun. Bahkan ketika Hania memintanya untuk membuka mulut, Denny pun langsung menurut. Setelah makanannya habis, Hania kembali keluar kamar untuk mengantarkan piring serta gelas bekas makan. Kemudian ia kembali lagi dengan minyak urut di tangannya. Kelihatannya dingin dan cuek,
Tapi diam-diam perhatian juga batin Denny karena mengira Hania akan memanjakan tubuhnya yang lelah. "Bang, boleh minta tolong gak?" tanya Hania datar. "Boleh. Mau minta tolong apa?" "Tolong pijitin pinggulku dong. Sakit banget soalnya." Seketika Denny langsung lemas. Ia berharap akan dimanjakan oleh sang istri karena tubuhnya sangat lelah. Tapi ternyata malah Hania yang minta dipijit. "Boleh gak, Bang?" tanya Hania lagi sambil mendesis menahan sakit. "Boleh, sayang," sahut Denny pelan. "Makasih," ucap Hania manja sambil mencubit pipi Denny. Baru saja Denny ingin melepaskan baju yang dikenakan Hania. Tiba-tiba spray yang mereka duduki basah seperti ketumpahan air yang cukup banyak. Saat ini ekspresi wajah Hania pun terlihat bingung dan kaget. "Kamu ngompo, sayang?" tanya Denny dengan polosnya. Hania tidak menjawab. Ia masih terdiam mematung mencerna apa yang sebenarnya terjadi. "Sayang, ini bukan rumah kita, loh. Kalau kamu ngompol di kasur nanti bau pesing. Malu sama ayah ibu. Apa mau abang belikan pampers?" Celetuk Denny lagi dengan polosnya. "Bang, kayaknya ini bukan ngompol deh. Soalnya kok kayak beda aliran gitu," ucap Hania tiba-tiba dengan wajahnya yang semakin tegang. "Terus apa? Apa ya?" sahut Hania kembali bertanya. Denny buru-buru mengambil ponselnya karena takut terjadi apa-apa. Ia browsing di internet menanyakan apakah ibu hamil bisa pipis di aliran yang lain. Beginilah jika tidak pernah membaca buku Kia yang diberikan bidan. Sehingga tidak tahu tanda-tanda melahirkan. Setelah ditunggu muncul lagi jawaban jika proses kelahiran sudah dekat. Maka ditandai dengan berbagai faktor, salah satunya dengan keluarnya air ketuban di jalan lahir. "Oh, air ketuban!" baca Denny dengan santainya. Tapi beberapa detik kemudian ia langsung mendelik. "Apa? Air ketuban?" gumamnya dengan nada menyentak. Hania mengangguk sambil memegang erat pergelangan tangan sang suami. "Iya, Bang. Sepertinya ini air ketuban." Seketika Denny panik. Ia langsung mengambil kunci mobil dan menggendong tubuh Hania tanpa sepatah kata apapun. Denny tidak merasakan lagi lelah di tubuhnya. Ia juga lupa dengan kasur yang empuk untuk membaringkan tubuhnya yang lelah. Karena yang ada di pikirannya Hania harus segera ditangani oleh dokter. Ke-349, buah penantian 8 tahun lamanya S2. Denny melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sebab hari sudah larut malam dan jalanan pun sudah kembali sepi. Hania yang mulai merasakan sakitnya kontraksi itu, mencengkeram kuat paha Denny. Meski sudah berusaha keras menahan sakit, Hania tetap hilaf. Tangannya tidak bisa jika tidak berbagi rasa sakit itu pada sang suami. Walaupun pahanya terasa tercabik-cabik, hebatnya Denny tidak memperdulikan itu sedikit pun. Ia tetap menyetir tanpa merasa terganggu. Denny membawa Hania ke rumah sakit yang sama dengan tempat Vina dan Rifki dirawat, agar ia bisa mengurus mereka semua sekaligus dan tidak perlu warawiri sana-sini. Laki-laki itu menggendong tubuh istrinya sambil berlari menuju ruang bersalin. Setelah tiba, ia meletakkan Hania di ranjang. Dokter dan suster pun sudah mengikuti mereka. "Istrinya mau melahirkan, Pak?" tanya dokter itu. Denny mengangguk ragu-ragu. "Mungkin seperti itu, Dok. Karena tadi istri saya ngompol di kasur." Jelas Denny tanpa menyadari kalimat yang ia ucapkan terpeleset. Dokter dan perawat itu melongo, sedangkan Hania tidak ikut menjelaskan. Ia hanya sibuk mencakari lengan Denny. "Maaf, Pak. Ngompol di kasur itu bukan tanda-tanda akan melahirkan, sebab anak kecil saja juga sering ngompol di kasur," sahut sang dokter. Plak. Denny menepuk-nepuk jidatnya. "Astaga, bukan itu maksud saya, Dok. Tadi. Denny lupa apa yang terjadi di rumah tadi karena terlalu panik. "Tadi apa, Pak?" "Itu, Dok. Aduh, itu apa?
Ya, itu. Pokoknya itu. Sudah berusaha mengingat dengan sekuat tenaga. Ia masih tidak bisa mengingat lagi air apa yang keluar tadi. Sebentar, Dok. Denny merogoh sakunya karena ingin mengecek riwayat browsingnya di internet tadi. Bukannya menemukan apa yang ia cari, Denny malah menepuk jidatnya kembali. Aduh, ponsel saya ketinggalan di rumah. Dok. Gumamnya dengan raut bingung dan cemas. Mau pinjam ponsel saya? Tanya sang dokter yang ikutan oleng. Bukannya langsung menangani Hania yang kesakitan. Mereka malah meladeni Denny yang gila. Denny mengangguk cepat. Mau, Dok. Ponsel telah berada di tangan Denny. Ia pun langsung browsing lagi dan menemukan jawabannya. Nah, ini dia, Dok. Istri saya keluar air kencing. Air ketuban maksudnya. Jelas Denny gelagapan. Ya ampun, kalau begitu saya periksa dulu ya, Pak. Dokter itu segera tersadar dan langsung memeriksa Hania. Saat ini Hania tengah meremas-remas punggung Denny, karena semakin tidak tahan dengan sakitnya kontraksi, ditambah dengan sakitnya jalan lahir yang sedang diperiksa. Enak, sayang. Lagi dong. Yang lebih keras lagi. Ucap Denny, bukannya kesakitan ia malah menikmati remasan tangan sang istri. Kok bapak aneh sih? Biasanya bapak-bapak kalau nemenin istrinya lahiran akan ikut menjerit-jerit juga gara-gara jadi korban pelampiasan. Tapi kok bapak malah keenakan gitu? Tanya salah seorang perawat. Habisnya badan saya sakit semua. Sus. Jadi berasa dipijitin sama istri? Sahut Denny sambil terkekeh. Hania yang berniat untuk membagi rasa sakit itu pun menjadi kesal. Ia ingin Denny merasakan apa yang ia rasakan. Tangannya pun langsung berpindah ke kepala Denny dan menjambak kuat rambut sang suami ketika kontraksi itu mulai datang. Arg. Sakit. Sayang. Sakit. Pekik Denny menggelegar, membuat dokter dan perawat itu tidak kuasa menahan tawa. Katanya tadi kencengin. Nah ini sudah aku kencengin. Sahut Hania. Kencengin mijitnya. Sayang. Bukan dijambak. Kalau dijambak sakit banget. Nanti kalau abang geger otak dan amnesia. Kamu gak apa-apa? Gak takut jadi janda? Seketika Hania langsung takut. Ia tidak siap jika Denny akan amnesia dan lupa pada dirinya. Maaf, Bang. Ya udah, sini punggungnya. Entah bidadari apa yang sedang merasuki tubuh Hania, sehingga ia dapat memijit lembut punggung sang suami, dalam keadaan kontraksi yang amat menyiksa. Denny sampai ingin terlelap saking enaknya dipijit. Padahal saat ini posisinya sedang duduk di kursi, bukan berbaring di ranjang. Andai saat ini ia berbaring di kasur empuk, mungkin sudah terlelap dan mendengkur keras. Laki-laki itu seolah-olah lupa jika saat ini adalah waktu yang menegangkan. Ihem! Ihem! Dokter berdeham, membuat Denny kembali membuka matanya. Kenapa, Dok? Tanya Denny sambil nyengir kuda. Ini istrinya sudah pembukaan lengkap. Sudah waktunya untuk melahirkan. Mohon Bapak mendampingi istrinya, agar dapat melewati proses ini dengan mudah. Ucap dokter, karena ia merasa keadaan di sini berbanding terbalik. Bukannya Denny yang memberikan kenyamanan untuk sang istri, tapi justru ia yang minta dimanjakan. Oke, siap, Dok. Denny berdiri di dekat kepala Hania. Ia menangkup wajah istrinya dari atas, sambil menciumi wajah Hania. Ayo Bu, tarik nafas, keluarkan perlahan dari mulut. Kemudian dan yang kuat. Perintah sang dokter memberi arahan. Hania pun mengikuti instruksi sang dokter. Saat ingin mengedan ia bersiap untuk menggigit tangan Denny. 1, 2. Dokter mulai memberi aba-aba. Sebentar, Dok. Setelah Denny membuyarkan konsentrasi Hania. Ada apa? Pak?
Denny melepaskan pelukannya, kemudian menjauh dari Hania. Ia memilih untuk berdiri di dekat para suster dan dokter saja. Mau apa di sini, Pak? Mau melihat proses kelahiran anak saya? Sahut Denny tanpa dosa. Karena kepala bayi itu mulai terlihat, dokter memilih untuk membiarkan Denny bertingkah semaunya saja. Ia tidak ingin lagi berdebat dengan laki-laki satu ini. Ayo, Bu, kita siap-siap lagi. Hingga Hania mulai mengedan. Ia hanya memegang tangan seorang perawat karena Denny tidak membantunya berjuang. Ayo, sayang, semangat. Dikit lagi keluar. Ayo. Teriak Denny antusias, entah tidak mau dijambak lagi oleh Hania, atau memang penasaran dengan proses keluarnya bayi, sehingga Denny lebih memilih menjadi tim Hore saja. Hii. Hania kembali mengedan kuat. Wah, kamu hebat banget, sayang. Sedikit lagi, Gol. Seru Denny lagi. Dokter menghela nafas panjang. Ingin sekali ia membius Denny agar tidak berisik. Sebab ini di ruangan bersalin, bukan lapangan sepak bola. Hii. Hania mencoba mengedan lagi. Yah, gak jadi, Gol. Yang lebih kuat lagi dong, sayang. Semua orang yang ada di sana menatap sinis Denny. Bu, yang sabar, ya. Bisik suster yang sedang Hania pegang tangannya. Tidak perlu khawatir, Sus. Saya sudah kenyang menghadapi tingkah konyol suami saya ini. Kesabaran saya sudah seluas samudra. Sahut Hania yang menatap sebal Denny. Ia malu karena tingkah gila Denny diperlihatkan di hadapan orang lain. Ayo, ngedan lagi, Bu. Perintah sang dokter. Kali ini Hania mengerahkan seluruh tenaganya, agar tidak semakin malu dibuat Denny. Ia berpengan kuat dengan suster. Hii. Hania mengedan sekuat tenaga, hingga seluruh urat-urat yang ada di tubuhnya menegang, dan urat-urat kepalanya keluar. Yeay! Gol! Gol! Teriak Denny kencang, berbarengan dengan tangisan sang anak. Eaak! 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 Hania hanya menutup wajahnya dengan tangan, antara haru bercampur malu. Terharu karena akhirnya dapat melahirkan buah hati yang mereka tunggu-tunggu selama hampir 8 tahun. Tapi ia juga malu dengan tingkah konyol Denny yang benar-benar di luar prediksinya. Beruntungnya Hania kontraksi dan melahirkannya tidak terlalu lama. Andai proses kontraksinya sampai berhari-hari, mungkin dia akan lebih malu dari ini akibat tingkah konyol Denny yang di luar prediksi BMKG. Andai proses persalinan ini berjalan lambat, entah tingkah konyol apa lagi yang akan dilakukan oleh Denny. Tetapi meskipun sedikit gila, setelah melihat anaknya benar-benar keluar sepenuhnya dari jalan lahir itu, Denny langsung sujud syukur. Ia berterima kasih pada Sang Maha Memberi, karena telah mempercayai mereka, dan menitipkan anugerah terindah itu dalam hidup mereka. Bahu Denny terlihat bergetar, menandakan laki-laki itu bersujud sambil menangis. Hania yang menyaksikannya pun ikut meneteskan air mata haru. Meski sikap Denny terkadang suka membuatnya kesal dan sebal, namun Hania sangat menyayangi lelakinya itu. Ke-350, menghilang S2. Setelah sujud, Denny bangun, lalu menghampiri Hania. Ia mengecup seluruh wajah Hania tanpa terlewat. Tangis air mata mereka bercampur jadi satu. Tidak ada kata yang mampu terucap selain air mata yang menjelaskan rasa haru ini. Keduanya berpelukan sambil menangis terseduh-seduh, sebab merasa tidak percaya bahwa status mereka kini telah menjadi orang tua. Maaf, Pak, Bu, ini anaknya. Ucap seorang perawat menyerahkan bayi mungil itu. Bayi itu masih belum dipakaikan pakaian. Ia masih terbungkus dengan kain bedong yang masih acak-acakan. Kemudian diletakkan di dada Hania. Pandangan Denny langsung teralih pada bayi mungil yang baru saja terlahir. Assalamualaikum, bidadari kecil ayah. Selamat datang di dunia ini, dan terima kasih sudah memilih kami menjadi orang tuamu. Denny bersimpu dengan air mata yang mengalir deras, diiringi doa penuh haru. Tolong, ajari kami menjadi orang tua yang terbaik.
Dan izinkanlah kami merawat serta memelukmu hingga engkau dewasa kelak. Semoga kami mampu membimbingmu menjadi anak yang solehah, serta meraih sukses dunia dan akhirat. Amin. Pinta Denny sambil menatap lembut wajah malaikat kecil yang sedang tengkurap di dada Hania. Amin. Sahut Hania. Cup. Kecupan singkat Denny daratkan di wajah keduanya. Kemudian ia berlalu untuk mengambil wudhu. Beberapa saat kemudian, Denny kembali mendekati mereka, dan mulai melantunkan suara azan yang merdu di telinga bayinya. Air mata kembali menetes di sudut mata Hania. Ia sangat senang karena berhasil memberikan kado terindah ini pada sang suami. Meski ia tahu saat ini usia Denny sudah tidak muda lagi, tapi ia yakin laki-laki itu tetap mampu menjadi ayah terbaik untuk buah hati mereka. Denny tidak menyangka setelah tadi siang mengazani keponakannya, dan di malam yang menjelang pagi ini, ia justru mengazani anaknya sendiri. Bayi mereka berjenis kelamin perempuan, sama seperti anak Rifki dan Vina. Berat badannya 3,3 kg, dan panjang 45 cm. Wajah bayi itu pun nampak cantik perpaduan antara wajah Hania dan Denny. Di pagi hari setelah semua proses selesai, Hania dipindahkan ke ruangan perawatan. Denny memilih ruang VIP yang bersebelahan dengan ruangan Vina. Saat ini jam masih pukul 7 pagi. Sayang, kamu makan dulu, yuk. Ucap Denny karena makanan untuk pasien telah diantarkan. Makanan itu terlihat ada bermacam-macam, bukan hanya makanan saja, tapi ada kue-kuean, serta ada parcel buah dengan berbagai macam buah-buahan. Aku malas makan. Bang, ngantuk? Sahut Hania memiringkan tubuhnya. Tapi kamu harus makan, sayang, agar tenagamu pulih kembali. Bujuk Denny sabar. Entah kenapa setelah melahirkan Hania menjadi manja seperti ini. Aku gak mau makan itu. Aku mau makan nasi padang. Denny menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Untung saat ini bayi mereka sedang dimandikan oleh perawat. Sehingga Denny memiliki banyak waktu untuk meladeni Hania. Makan nasi padangnya nanti aja ya. Di sini gak ada yang jual nasi padang. Lagi pula kamu habis melahirkan. Tapi aku mau nasi padang, Bang. Aku gak nafsu makan makanan yang lain. Tapi, sayang, ini baru jam 7 pagi. Sedangkan warung nasi padang bukannya jam 9 pagi. Ya udah, kalau gitu aku makannya nanti aja. Bang, sekarang aku mau tidur dulu. Udah ngantuk banget. Terus ini siapa yang makan? Tanya Denny sambil membawa nampan berisi makanan tersebut. Abang aja yang makan. Sahut Hania yang sudah memejamkan matanya. Denny membawa makanan itu duduk di lantai. Ia menatap semua makanan itu sambil menelan saliva. Ya udah aku makan aja kali ya. Daripada mubazir kan sayang. Gumamnya. Denny pun membuka satu persatu makanan yang terbungkus dengan plastik wrap itu. Membaca doa kemudian langsung memakannya. Enak juga ya. Makan orang sakit. Ucap Denny sambil terkekeh. Laki-laki itu makan sambil ditemani dengan suara dengkuran Hania. Ia mengunyah sambil senyum-senyum karena biasanya Hania tidurnya tidak berbunyi seperti ini. Tapi ia dapat mengerti karena Hania kelelahan dan semalaman tidak tidur. Sepertinya sarapan di pagi ini bukanlah keputusan yang tepat bagi Denny. Sebab saat ini laki-laki itu telah berbaring dengan posisi terlentang dan mendengkur keras karena perutnya telah kenyang. Dan badannya yang lelah, membuatnya tertidur lelap di mana saja. Tapi Denny lupa jika ada banyak hal yang ia lupakan. Laki-laki itu terlihat sangat menikmati tidurnya, seakan lupa dengan masalah yang terus menghantam jiwanya semalam. Di kamar sebelah. Bu, apa Denny semalam tidak ada ke sini? Tanya Pak Edem dan Bu Rahma menemui Bu Mega di ruangan Vina. Gak ada, Pak. Kemarin Denny saya minta pulang ke rumah untuk beristirahat. Jelas Bu Mega apa adanya. Tapi dia semalam gak ada pulang ke rumah saya. Bu, dan... Ucapan Pak Edem terhenti. Dan apa? Pak? Hania yang semalam dititipkan di rumah kami tiba-tiba menghilang. Deh,
Bu Mega dan Vina mendelik. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Masalah yang satu saja belum selesai. Kenapa harus ada masalah baru lagi? Gumam Bu Mega terduduk lemas di lantai. Tadi malam orang rumah memang tidak ada yang tahu jika Denny sempat pulang. Mereka dibuat panik karena saat ingin mengajak Hania sarapan, ternyata ia tidak berada di dalam kamarnya. Denny pun lupa untuk mengabari keluarganya, sebab ponselnya juga tertinggal di kamar Hania. Sehingga tidak ada yang tahu jika Hania telah melahirkan. Kira-kira kita harus cari mereka kemana ya, Bu? Tanya Bu Rahma. Ke rumah mereka. Kali aja Denny jemputin istrinya pulang ke rumah. Usul Bu Mega yang baru kepikiran. Sudah, Bu. Tapi gak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bu Mega berpikir kembali. Kalau di rumah Hanan. Tadi kami juga sudah telepon. Tapi kata Hanan mereka gak ada di sana. Waduh, gimana lagi ya? Bu, apa kita lapor polisi aja? Boleh juga idenya. Sahut Bu Rahma setuju. Enggak. Kita nggak bisa lapor polisi sebelum 24 jam. Lagi pula mereka itu tua, bukan anak-anak. Selapa Edem. Tapi anak kita lagi hamil loh, Pak. Gimana kalau dia diculik wewe gombel? Gak mungkin. Lagian hilangnya tengah malam, bukan di waktu maghrib. Lagian mana ada wewe gombel nyulik orang tua, Bu. Sepertinya Pak Edem lebih tenang daripada sang istri, sehingga ia masih dapat berpikir jernih. Terus kalau bukan wewe gombel yang nyulik, apa tadi malam ada perampok yang masuk rumah kita, Pak? Pikiran Bu Rahma jadi kemana-mana, karena khawatir mengingat perut Hania yang sudah sangat besar. Kalau ada perampok kenapa di rumah gak ada yang hilang? Tangkis Pak Edem lagi. Terus kita harus gimana ini? Apa kita bikin poster orang hilang aja? Disebar aja di jalanan? Usul Bu Mega. 3 orang ini sibuk berdiskusi tentang anak mereka yang hilang. Sampai para ibu-ibu itu menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Sebab telepon mereka juga tidak aktif karena kehabisan baterai. Padahal orang-orang yang dicari sedang enak-enakan tidur di kamar sebelah, bahkan keduanya sampai ngorok. Pak Edem kebingungan karena melihat 2 orang itu menangis. Ia memilih untuk keluar dari kamar lebih dulu agar bisa berpikir jernih dan tidak salah mengambil keputusan. Tiba-tiba lewat seorang perawat yang membawa keluar seorang bayi dari ruangan sebelah. Apa mereka tidak memiliki keluarga? Ya. Kok sampai jam segini tidak ada keluarganya yang datang menjenguk? Mana orang tuanya pada tidur? Ini anak saya letakkan di ruang bayi aja kali, ya? Gumam perawat itu sambil lewat. Entah kenapa Pak Edem yang biasanya cuek itu tiba-tiba kepo. Sebentar, Sus. Ucapnya memberhentikan langkah suster itu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya suster itu ramah. Pasien yang berada di ruangan sebelah habis melahirkan juga. Betul, Pak. Maaf kalau boleh tahu namanya siapa? Suster itu menautkan alisnya, karena bingung harus memberitahu atau tidak. Saya lagi nyari anak saya yang sedang hamil, Sus. Tadi malam dia menghilang dari rumah. Nah, tadi saya tidak sengaja mendengar ocehan suster. Kalau pasien yang di sebelah tidak ada keluarganya yang jenguk. Jelas Pak Edem agar suster itu tidak berpikir macam-macam. Maaf kalau boleh tahu anak Bapak namanya siapa? Tanya suster itu, sebab ia tidak mau sembarangan memberikan informasi pasien pada orang lain. Namanya Hania Zulaiha Amani dan suaminya Hafid Ramadeni. Oh, kebetulan pasien di sini bernama Ibu Hania dan suaminya Pak Denny, Pak. Alhamdulillah. Ucap Pak Edem lega. Ada apa, Pak? Tanya Bu Rahma dan Bu Mega keluar dari ruangan Vina, karena mendengar ucapan Alhamdulillah dari Pak Edem. Denny dan Hania ada di ruangan sebelah. Bu, katanya Hania sudah melahirkan. Mereka pun masuk ke ruangan sebelah diantar oleh suster.
Denny! Seru Bu Mega langsung memeluk anaknya yang sedang rebahan di lantai. Denny yang merasa istirahatnya terganggu pun membuka sedikit matanya. Kenapa? Bu, aku masih ngantuk dan capek. Bangunnya agak siangan aja. Ya. Ucapnya sekenanya saja. Plak. Bu Mega yang emosi langsung menepuk bokong Denny keras, membuat laki-laki itu membuka matanya dengan sempurna. Kamu kenapa gak kasih tahu ibu kalau Hani lahiran? Apa susahnya sih tinggal jalan beberapa langkah nemuin ibu? Omel Bu Mega. Kini tangan yang tadi berada di bokong Denny berpindah ke telinga. Denny hanya bisa meringis akibat nyawanya belum terkumpul tapi sudah digebukin oleh ibunya. Ke-351, istri solehah S2. Denny meringis memegangi kupingnya yang merah. Aku salah apa sih? Bu? Tanyanya seperti orang linglung. Bahkan ia masih belum ingat jika sekarang berada di rumah sakit. Karena masih berusaha mengumpulkan nyawa yang berterbangan. Masih nanya kamu salah apa? Ibu dan juga mertua kamu hampir kena serangan jantung gara-gara ulahmu. Omel Bu Mega galak dengan mata melotot tajam. Sepertinya ia benar-benar kesal dan marah pada Denny. Jantungan kenapa? Bu, kan aku gak ada ngegetin kalian. Sahut Denny lagi sambil menguap, karena matanya masih sangat mengantuk. Au. Kini tangan Bu Mega malah memelintir paha Denny, membuat anak laki-lakinya itu menjerit. Sakit, Bu. Kenapa jahat banget? Sih. Badanku lagi gak enak ini. Bukannya disayang, malah digebukin mulu. Protes Denny mencebik. Habisnya kamu bikin kesal tau gak? Sih. Kami sampai mau lapor polisi gara-gara kalian berdua itu ngilang begitu saja. Siapa yang hilang? Bu? Kan ini kami ada. Denny masih belum connect membuat Bu Mega ingin memakannya. Ish! Bu Mega menggertakkan giginya sambil kembali mencubit paha Denny. Kamu kenapa nyebelinnya gak ketulungan? Sih! Bu? Sudah! Bu! Mungkin Denny-nya kecapean. Ucap Pak Ede menengahi. Tapi ini anak memang suka bikin emosi. Pak, kita gebukin Rama-Rama aja. Yuk. Karena belum puas menggebuki Denny sendiri, kini Bu Mega mencari partner. Hania tiba-tiba mengerjapkan mata. Karena ruangan yang tadinya tenang tiba-tiba gaduh seperti ini. Ia menatap orang-orang yang sedang menatap suaminya dengan tatapan mengintimidasi. Sedangkan sang suami terlihat bingung dengan wajah lelahnya. Ibu, ayah, ada apa ini? Tanya Hania dengan suara serak karena baru bangun tidur. Kamu sudah bangun? Nah? Suara Bu Mega yang tadinya menggunakan volume 100% dengan nada mak lampir itu, berubah 180 derajat. Ia berbicara sangat lembut pada Hania. Iya, Bu. Sahut Hania, sambil berusaha duduk. Denny yang kepalanya masih kelayangan berusaha bangun untuk membantu sang istri. Ia berjalan sempoyongan menghampiri Hania. Makasih, Bang. Ucap Hania sambil melemparkan senyum. Denny hanya membalas dengan senyuman. Kemudian ia ingin beranjak menuju sofa, karena matanya sangat berat. It's, mau kemana? Seru Bu Mega menarik leher kaos Denny. Mau tidur lagi, Bu? Ngantuk? Gak boleh. Pokoknya kamu harus jelasin ke ibu kenapa Hania lahiran. Ibu dan mertua kamu gak dikabarin. Hania menatap iba pada sang suami. Ia mengerti saat ini Denny sangat kelelahan dan butuh waktu yang banyak untuk beristirahat. Bu, biar aku ya yang jelasin. Bang Denny-nya biarkan istirahat dulu. Ucap Hania, membuat Denny nyengir dan sedikit tak tahu diri. Laki-laki itu dengan santainya ikut naik ke ranjang Hania. Kemudian berbaring sambil melingkarkan tangan di perut sang istri yang sedang duduk. Membuat Hania sedikit kikuk karena Denny bersikap seperti itu di hadapan mertua dan kedua orang tuanya. Tapi ingin menegur. Denny-nya sudah mendengkur kembali. Terpaksa Hania bermuka tembok saja di hadapan semua orang itu. Plak!
Lagi-lagi Bu Mega menabok bokong Denny keras, namun laki-laki itu sudah tidak terbangun lagi. Dasar kamu ya, Den. Istrinya habis lahiran udah dimodusin aja. Omelnya tapi sambil tersenyum karena gemas. Udah, Bu, gak apa-apa. Kau tegur Hania agar mertuanya itu tidak lagi mengganggu kesayangannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi? Kini Bu Rahma yang angkat suara. Hania tersenyum, sambil mengusap-usap kepala Denny. Tadi malam Bang Denny pulang, Bu, tapi belum sempat beristirahat. Air ketubanku malah udah kelar aja. Jadilah Bang Denny panik dan bawa aku ke rumah sakit. Dan hanya kurang dari 2 jam. Ternyata aku sudah melahirkan. Jelas Hania secara singkat. Tapi ia tidak menjelaskan semua kekonyolan Denny. Sebab ingin menjaga wibawa sang suami. Oh, jadi begitu ceritanya. Oke, Ibu dapat mengerti. Tapi kenapa kalian gak kabarin kami? Maaf, Bu, bukan bermaksud gak mau ngabarin. Tapi handphone kami ketinggalan di rumah. Dan tadi malam kami juga terlalu panik sampai lupa dengan segalanya. Harap dimaklumin ya, Bu, Bang Denny juga manusia. Ya udah dimaafin, tapi besok-besok jangan seperti ini lagi. Kalau Denny lupa, maka kamu yang mengingatkan. Sahut Bu Rahma melunak. Enggak, Ibu belum bisa terima. Kenapa Denny gak ngasih tahu Ibu? Padahal kamar kamu ini di sebelah kamar Vina. Protes Bu Mega yang masih kesal. Bang Denny gak bermaksud seperti itu. Bu, mungkin beliau hanya belum sempat aja. Sahut Hania membelah sang suami. Belum sempat gimana? Orang kami masuk aja suamimu ini lagi enak-enakan tidur di lantai. Hania menghela nafas panjang. Ia mulai ngos-ngosan menghadapi amukan sang mertua. Ia lelah karena sudah berusaha membelah suaminya mati-matian. Tapi tetap saja tidak berhasil. Bu, coba deh perhatikan wajah anak lelaki Ibu ini. Pinta Hania. Tangannya masih mengusap lembut wajah itu. Wajahnya kelihatan lelah sekali. Bu, mungkin beliau ketiduran karena sudah terlalu lelah. Dan belum sempat mengabari Ibu. Sambungnya. Bu Mega menuruti permintaan Hania. Ia menatap lekat-lekat wajah Denny, membuat wanita itu tersentuh. Karena ia juga tahu bahwa Denny memang sangat lelah, sebab banyak sekali kejadian yang harus anaknya itu hadapi semalam. Hania memang istri yang solehah. Ia selalu berusaha membelah sang suami di hadapan siapapun. Meski sikap Denny sering membuatnya jengkel setengah mati seperti Bu Mega tadi. Sekarang Ibu paham kan? Bang Denny ini juga manusia. Beliau bukanlah robot yang bisa melakukan segalanya tanpa rasa lelah. Banyak sekali hal yang dihadapinya semalam. Bahkan bukan hanya tubuhnya saja yang kelelahan, tapi juga pikirannya. Kita semua berada di kepalanya. Mulai dari Ibu, aku, Rifki, dan Vina. Beban itu semua dipikul Bang Denny seorang diri. Bu. Hania menjelaskan dengan nada parau yang dipenuhi kesedihan. Bu Mega meneteskan air mata. Maafkan Ibu ya, Nak. Ibu terlalu emosi, sehingga melupakan semua pengorbanannya pada kita semua. Ucapnya. Hania hanya menjawab dengan anggukan. Kemudian mengusap kepala sang anak yang saat ini berada di gendongan Bu Rahma. Oh iya, Bu, ini putri kecil kami. Dia cucu Ibu yang telah aku lahirkan. Terima kasih ya, Nak. Sekarang kalian sudah memberikan Ibu cucu. Ibu senang banget dapat cucu lagi. Han. Walaupun cewek lagi. Timpal Bu Rahma sambil terkekeh. Memang benar semua cucu mereka perempuan. Mulai 3 anak Mila dan Hanan. Kini cucu dari Hania dan Denny juga perempuan. Tapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Sebab hanya dapat memiliki anak saja sudah membuat mereka tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Oh, iya. Ini anak kalian mau dikasih nama siapa? Tanya Pak Edem. Hania menyipitkan matanya. Belum tahu sih. Ya, nanti aja tunggu Bang Denny.
Biar beliau aja yang kasih nama untuk putri kecilnya ini. Ya sudah, nanti kalau sudah ada namanya kasih tahu kami, ya. Soalnya sudah gak sabar pingin tahu siapa panggilan untuk putri kecil yang cantik ini. Para kakek dan nenek itu pun bergantian menggendong dan menciumi cucu mereka dengan penuh kasih sayang. Hania tersenyum bahagia. Hatinya hangat karena anaknya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu menyayangi dan mencintainya. Meski di masa kecilnya Hania kekurangan kasih sayang orang tua, kini ia melihat betapa kedua orang tuanya sudah berubah. Setiap sentuhan lembut dan ungkapan kasih sayang mereka kepada cucu-cucunya menjadi bukti nyata bahwa cinta mereka kini telah tergambar jelas dan penuh ketulusan. Ke-355, Ending S2. Keesokan harinya. Tak terasa pagi ini Vina dan Hania sudah diperbolehkan pulang. Saat ini Vina sudah bisa berjalan meskipun masih belum pulih seperti sedia kala. Dia dan bayinya akan dibawa pulang ke rumah Denny dan Hania saja. Karena Bu Mega ingin merawat Vina dan Hania bersamaan. Ia tidak mengizinkan Vina pulang ke rumah Rifki, karena khawatir jika tidak ada yang menemaninya di sana. Takut Vina akan kerepotan mengurus anaknya sendirian dan takut terjadi apa-apa. Saat Hania telah keluar dari ruangannya digandeng oleh Denny, Vina terdiam mematung di ambang pintu. Mata Vina terlihat berkaca-kaca. Ia juga ingin digandeng oleh Rifki, tapi apalah dah, sang suami masih belum sadarkan diri. Nak, ayo! Ucap Bu Mega yang berjalan di belakang Vina. Bu, aku boleh jengukin Bang Rifki dulu gak? Aku kangen sama dia. Lirih Vina dengan suara bergetar menahan tangis dan pilu di hatinya. Denny dan Hania ikut berhenti di hadapan Vina. Mereka dapat merasakan kepedihan yang dirasakan Vina. Kamu mau jenguk Rifki, Vin? Tanya Hania. Vina mengangguk dengan wajah sedihnya. Ya udah, kita antar Vina dulu ya, Bang. Ucap Hania pada sang suami. Boleh. Sahut Denny setuju. Mereka pun berjalan menuju ruang ICU. Saat ini Vina yang masih kesulitan berjalan itu digandeng oleh Bu Mega. Sedangkan bayinya digendong oleh Denny. Dan Hania menggendong anaknya sendiri. Karena Hania hanya melahirkan secara normal dan sudah mulai pulih. Vina masuk sendiri ke dalam ruangan itu. Karena yang diperbolehkan menjenguk hanya satu orang saja. Sedangkan anggota keluarga yang lain menunggu dengan sabar di ruang tunggu. Walaupun Bu Mega juga sangat ingin menjenguk anaknya. Tapi ia mengalah, sebab Vina lebih butuh Rifki. Dengan langkah gontai wanita itu perlahan-lahan mendekati laki-laki yang sedang terbaring lemah, dengan berbagai macam alat bantu yang menempel di tubuhnya. Hati Vina remuk tak berbentuk, melihat lelaki yang ia cintai seperti ini. Air mata mulai membasahi pipinya. Tangan yang gemetar itu perlahan-lahan membelai lembut kepala sang suami. Sayang, bangun yuk. Di luar ada anak kita yang minta diantar pulang sama kamu. Dia rindu pelukan hangatmu. Bangun yuk. Jangan buat anak kita kecewa. Sayang. Bisik Vina lirih. Mata Rifki tetap tertutup rapat. Meski Vina sudah berusaha memintanya untuk bangun. Sayang. Aku tahu kamu pasti mendengar apa yang aku katakan. Kali ini aku ingin menagih janjimu. Kamu pasti masih ingat kan? Sebelum kamu berangkat kerja di hari itu. Rifki tetap bergeming dengan mata tertutup rapat. Ya udah. Kalau kamu lupa. Aku ingatin lagi ya. Ucapan Vina terputus-putus, karena sambil terisak. Ia menarik nafas dalam-dalam, agar mampu mengucapkan kalimat yang membuatnya semakin sedih jika mengingat semua kenangan manis itu. Hari itu, kamu janji sama aku. Kalau kamu akan jaga diri baik-baik agar bisa bersamaku dan anak kita hingga tua nanti. Aku minta kamu menepati janji itu ya. Sayang. Aku gak rela kalau kamu gak menepati janjimu. Janji itu adalah hutang. Jadi jika kamu tidak menepatinya, maka akan aku kejar kemanapun kamu pergi. Setelah berucap, dada Vina semakin sesak. Ia menangis sejadi-jadinya. Menumpahkan kesedihan itu di hadapan wajah Rifki. Sangat sulit bagi Vina menerima cobaan ini. Ia tidak ingin melihat anaknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah sepertinya. Bu, sudah bu.
Sebaiknya ibu keluar dari ruangan ini, ucap suster yang menghampiri Vina. Karena ia takut keadaan Rifki semakin memburuk akibat Vina yang terlalu berisik. Vina menangkis tangan suster tersebut. Gak bisa, Sus. Saya mau menagih janji suami saya. Dia sudah berjanji akan membesarkan anak kami sama-sama. Teriak Vina menggelegar memenuhi setiap sudut ruangan itu. Ada apa ini, Sus? Tanya Denny. Ia masuk ke dalam ruangan ini karena mendengar teriakan Vina. Ini Pak, istri dari pasien mengamuk dan tidak mau keluar dari sini. Jelas suster. Denny mendekat. Ia memberanikan diri untuk mengusap bahu Vina. Vin, sebaiknya kita pulang dulu. Ya, biarkan Rifki beristirahat. Bujuknya. Plak. Vina juga menangkis keras tangan Denny. Kalian pulang aja duluan. Aku masih mau di sini. Teriaknya lagi. Denny yang semula sangat kuat itu pun meneteskan air mata. Ia sedih melihat Rifki yang terbaring lemah, ditambah dengan Vina yang nampak depresi, sedangkan anak mereka baru saja terlahir ke dunia ini. Saya Aang. Bangun! Teriak Vina kembali di hadapan wajah Rifki, tanpa sadar air matanya menetes tepat di mata sang suami yang sedang terpejam itu. Suster dan Denny pun menarik Vina secara paksa, karena perbuatannya sangat mengganggu ketenangan pasien. Vina berusaha memberontak, tapi karena ia baru saja melahirkan, sehingga tenaganya masih sangat lemah. Vin! Vina! Suara itu nampak serak dan lirih, namun sayup-sayup terdengar di telinga Vina yang mulai melangkah menjauh. Bang, kamu bangun? Tanya Vina dengan suara penuh harap. Ia sekuat tenaga melepaskan pegangan Denny dan suster. Kemudian berlari memeluk Rifki erat-erat. Sepertinya air mata Vina tadi memiliki keajaiban yang luar biasa, yang membuat Rifki mendapatkan tenaga ekstra untuk membuka matanya. Mungkin saja karena kekuatan cinta yang tulus dari air mata itu, yang mampu membuat Rifki melawan semua rasa sakit yang melanda tubuhnya. Sehingga ia bisa melewati masa kritis dengan selamat. Saat Denny dan suster itu menoleh, nampak tangan Rifki tak lengah membelai kepala sang istri. Rifki! Seru Denny, lalu berlari mendekatinya. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Bang, anak kita sudah menunggu ayahnya. Bisik Vina. Anak kita di mana, sayang? Tanya Rifki pelan. Ada di depan sama ibu. Bu, Pak, mohon keluar sebentar dari ruangan ini. Kami ingin memeriksa keadaan pasien. Ucap dokter yang baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Saat ini Rifki memegang erat tangan sang istri, begitupun dengan Vina. Tapi pegangan tangan itu perlahan-lahan terlepas karena Vina ditarik keluar oleh suster. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rifki dinyatakan telah mampu melewati masa kritisnya, dan tinggal menjalani pemulihan saja. Vina yang baru saja melahirkan itu, diminta oleh Rifki beristirahat saja di rumah. Dan ia sendiri di rumah sakit, karena takut terjadi apa-apa jika Vina menjaganya di sini. Sebab Vina juga masih dalam masa pemulihan. Meskipun hatinya berat, namun demi kebaikan bersama, Vina pun setuju hanya pulang dengan sang anak saja. Beberapa hari kemudian, tepat di hari tasyakuran sekaligus akikah kedua bayi mungil itu, Rifki telah sembuh seperti sedia kala dan diperbolehkan pulang. Kini kebahagiaan mereka utuh kembali. Putri dari Denny dan Hania diberi nama Halisa Yumna Alsana. Sedangkan putri dari Rifki dan Vina diberi nama Askiara Almasyira Azani. Mi, kok adikku belum jeti-jeti sih? Kata Abi dari dulu lagi dibuatkan. Tapi kok adik-adiknya Mina udah pada lahir? Kok adik aku belum lahir sih? Celetuk Ray tanpa dosa. Padahal saat ini posisi mereka sedang makan di acara tasyakuran ini. Entah kenapa di acara kali ini anak itu memilih duduk bersama orang tuanya. Ia tidak ikut bergabung dengan pasukan bocil yang duduk di meja lain. Semua orang satu meja langsung membekap mulut mereka dengan tangan. Karena makanan yang ada di mulut mereka hampir menyembur.
Wajah Agil dan Elvira pun merah pada menahan malu. Kok malah tutup mulut sih? Mi, aku pingin minta penjelasan kalian sekarang. Desak Ray lagi. Yasmin terkekeh sambil menyembunyikan wajahnya di pundak sang suami. Ingin tertawa gelak, tapi takut mengganggu tamu-tamu yang lain. Ayo, Pak Ustadz, klarifikasi sekarang. Ledek Rifki yang duduk di sebelah meja mereka. Ingin sekali Agil menggetok kepala Rifki dengan sendok. Tapi tidak berani karena laki-laki itu baru keluar dari rumah sakit. Nanti Abi jelaskan di rumah ya, Nak. Ucap Agil berusaha mempertahankan kesabarannya yang sudah setipis tisu. Gak mau, Bi. Klarifikasinya di sini aja, biar banyak yang jadi saksi. Pokoknya aku mau Om Isan, Om Hanan, Om Azmi, Om Denny, dan Om Rifki jadi saksi. Jadi kalau Abi berbohong dan tidak menepati janji, aku bisa lapor polisi. Isan hanya bisa tepuk jidat melihat kelakuan keponakannya. Tapi tidak angkat bicara, karena ini adalah urusan Agil, bukan urusannya. Orang tua sendiri mau dilaporin polisi. Kalau Abi di penjara antar siapa yang cariin uang buat kamu makan, buat jajan, buat sekolah juga? Tanya Agil sambil menggertakkan giginya karena gemas. Kan masih ada Om Isan. Sahut Ray melirik ke arah Isan. Isan ternganga sambil menunjuk dirinya. Kok Jeti bawa-bawa Om? Tanyanya heran. Om Isan kan banyak uang. Orang kaya gak boleh pelit loh Om. Nanti kuburannya sempit. Hahaha. Semuanya tergelak sampai bengek. Karena mendengar Ustadz seperti Isan diceramahi oleh bocil kematian seperti Ray. Udah, daripada omongan kamu makin kemana-mana, mendingan habiskan makanannya sekarang. Habis ini Umi sama Abi mau jalan-jalan ke pantai. Kalau dalam 3 menit gak habis, pulangnya jalan kaki aja. Ancam Agil karena mereka telah selesai makan. Tenang aja Ray, entar Om Denny yang antah. Setelah Denny, membuat Agil memicingkan mata. Bang! Kau tegur Hania melotot, karena ia tahu Agil sangat malu gara-gara ulah Ray. Maaf. Ucap Denny sambil nyengir, sebab takut dapat cubitan maut dari Hania. Ya udah deh, gak jadi minta klarifikasi. Soalnya percuma juga. Dari dulu Abi gak pernah menepati janjinya. Daripada kecewa lagi mending gak usah berharap lagi deh. Soalnya kata-katanya doang manis, ujung-ujungnya gak ada bukti. Gumam Ray dengan nada sedih, seperti anak yang kecewa berat pada abinya. Terserah. Sahut Agil sambil beranjak dari sana. Ternyata menjadi orang tua itu gak mudah, ya. Butuh kesabaran tanpa batas. Karena kesabaran seluas samudera aja gak akan cukup buat menghadapi anak seperti Ray. Gumam Rifki. Siap-siap ya, Rif. Anak laki-laki aja seperti ini, apalagi anak kalian yang perempuan. Sahut Agil sambil menepuk-nepuk bahu Rifki. Sebelum pulang ke rumah, mereka menyempatkan untuk berfoto bersama, untuk dijadikan kenang-kenangan, agar para anak-anak itu dapat mengingat ketika dewasa kelak, bahwa mereka semua satu keluarga besar, meskipun tidak ada hubungan darah. Hai guys, Jeti Author mau kasih tahu bahwa ini adalah part terakhir di S2 ini. Mulai besok kita akan membuka lembaran baru di S3. Dan masih di buku ini. Sampai jumpa besok pagi di cerita yang insya Allah lebih fresh, dan tidak kalah seru dari cerita-cerita sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti cerita author hingga sejauh ini. Yang masih setia, yuk tinggalkan 11 sendal kalian di komentar. Wek 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 kuk.